ketidakpuasan. Kayak tadi, kebelet pipis nggak saya kasih izin keluar. Nah, maka akan menimbulkan ketidakpuasan. Ini press, pasti kan belajar press juga kan di TAT kan. Korelasi antara nit dan press menghasilkan tema itu di TAT ya. Ya kan, kebutuhan dari dalam kita. Kalau press itu berasal dari lingkungan, itu perbedaannya. Tingkah laku yang efektif yang berasal dari lingkungan. Nah, press ini dapat memudahkan dan menghambat nit. Kenapa? Contoh menghambat tadi, saya nggak kasih izin ke kamar mandi, itu menghambat nit. Saya nggak kasih izin makan, itu menghambat nit. Sedangkan mempermudah ya kalau saya kasih izin. Nah, itu adalah teori dari ini sebenarnya kembali ke Murray dulu ini ya. Saya antarkan sedikit. Nah, ada macam-macam nit ya. Di sini pertama vokal nit dan diffuse nit. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, vokal nit yang terarah. Kalau diffuse perbedaannya nit yang terarah pada sekelompok tertentu saja, sedangkan diffuse nit umum. Nah, kemudian nanti kita akan lihat persatu. Ini ada efek dan modal nit. Efek itu misalnya kamu butuh kamu disuruh untuk gini. Kamu disuruh untuk mengerjakan tugas UMISKA. Nah, ketika selesai tugas itu muncul efek kepuasan karena nit yang tadi itu sudah terpenuhi. Nah, kalau modal nit ini adalah kita mengerjakan sesuatu yang memang karena passion kita, minat kita, terus dan menghasilkan sesuatu dari nit itu. Contohnya si Dimas, dia suka kuliner, dia usaha durian, lagi musim ya Mas ya, durian, terus dia menghasilkan uang dari durian itu. Nah, itu namanya modal nit ya, karena kesukaan dia pada kegiatan tertentu bisa menghasilkan sesuatu. Kemudian fiserogenik itu nit primer seperti tadi makan ya. Kalau psikogenik itu nit sekunder yang berkaitan dengan kebutuhan, terpenuhi dulu kebutuhan primer baru bisa kebutuhan sekunder. Ini kayak kita belajar SMA dulu. Nah, itu ada overt dan covert seperti bahasa Inggris ya. Kalau overt berarti terlihat. Kalau covert dia tertutup, tidak menunjukkan nit tadi. Tapi sebenarnya dia butuh. Kenapa dia tidak menunjukkan nit tadi? Mungkin karena norma. Salah satunya di situ ada ketika nanti Anda mengerjakan soal EPPS itu ada seperti ini. Saya senang mencium lawan jenis saya. Ada soalnya seperti itu. Nah, kita karena negara ini negara agama, maka nit itu akan muncul covert, tertutup. Sebenarnya ya ketika Anda sudah remaja, Anda sudah punya kebutuhan seksual kan, sebenarnya ini kan ditekan aja kan, karena normatifnya belum menikah gitu, aturan kita seperti itu. Nah, maka dia covert. Sebenarnya kalau punya hubungan dengan lawan jenis, ya kita memang pengen seperti itu gitu. Nah, alaminya gitu. Nah, itu covert itu yang tidak dimunculkan, tidak terlihat, tapi sebenarnya kita butuh nit itu gitu. Nah, makanya seperti saya selalu bilang biasanya siapa yang nggak pernah jatuh cinta sampai sekarang, nah itu yang harus konseling. Kalau pernah jatuh cinta ya nggak usah konseling. Kenapa Nur? Kenapa? Kamu nggak pernah jatuh cinta? Karena covert, karena ditahan atau cinta tak tersampaikan? Iya Ben? Kenapa? Enggak. Nah, ini ada jenis-jenis nit yang tadi saya bilang ada 15 nit ya. Ini penjelasan masing-masing nit.
pelajari ini. Sekarang kita belajar dulu ini. Nah, ini yang penting. Langkah-langkah pengerjaan tes EPPS. Ingat ya, tes ini adalah mengukur kepribadian, sikap kerja, tapi melalui kebutuhan, itu intinya ya. Nah, NET ini diukur 15 NET yang diukur dalam tes ini. Ini kalau mau catat, ini dia dibagikan ke dalam 2 kategori. Ada yang disebut dengan pengelompokan oleh Murray, kan tadi saya bilang teori Murray, oleh NET. Ada yang disebut NET feminim dan NET maskulin. Ya, NET feminim itu seperti difference itu kepatuhan, order keteraturan, afiliasi itu berteman, menjalin hubungan sosial, interception, introspeksi diri, apa itu, merendah gitu ya. Kemudian sukkorns ini dibantu, merasa tidak berdaya, makanya dia feminim ya. Kenapa dia feminim? Terus abasement itu patuh, nurturing itu mendapat bantuan, nurturing itu kita membantu orang lain. Terus endurance itu bertahan mengerjakan sesuatu secara lama, tekun gitu. Nah, kalau maskulin ini berprestasi. Ketika seseorang punya NET maskulin yang sangat tinggi, ini jadinya dia kompetitif. Dia merasa samping kanan kirinya itu saingannya. Nah, bisa jadi nggak sehat. Makanya dia dikelompokin ke maskulin. Maskulin itu kesannya kan ini ya. Terus eksibisionis, menunjukkan diri gitu. Menunjukkan senang diperhatikan gitu. Senang menjadi bintang dalam suatu kelompok gitu. Nah, bisa dinegatifkan gitu ya kan, bisa kayak kita bilang cari muka gitu ya kan. Nah, autonomi kemandirian, negatifnya dia bisa menjadi tidak suka diatur. Nah, dominance itu mengatur pasti ya kan, mengatur, mengarahkan orang lain. Dominance yang tinggi dengan agresi yang tinggi, nah itu nanti masuk di pelajaran S2 sih kalau tertarik. Dominance yang tinggi, agresi yang tinggi, maka ini kalau dia jadi pimpinan, dia akan kasar kayak Sambo lah. Itu kalau dicek si Sambo itu dominan sama yang agresinya berbeda sekali. Nah, change itu melakukan terus perubahan, nggak betah duduk lama mengerjakan sesuatu hal. Dia sukanya hal-hal yang adventure gitu, atau hal-hal yang banyak melibatkan kegiatan lapangan yang unpredictable. Nah, kemudian heteroseksual ini berhubungan dengan lawan jenis. Maka tes ini diwajibkan memang untuk orang dewasa gitu. Jadi di Indonesia, saya kayaknya udah beribu orang saya tes EPPS ini. Heteroseksualnya pasti selalu negatif. Negatif itu artinya hasilnya kecil. Kenapa? Tadi itu di cover, ditutupin gitu. Ada faktor normatif agama. Jadi hal itu menjadi hal yang biasa di Indonesia. Tapi kalau mungkin mengerjakan di luar negeri, ini udah jadi positif atau terpenuhi. Walaupun mungkin kok seksnya terpenuhi, padahal dia kan usianya belum menikah gitu. Nah, udah paham aja kita karena kan budaya luar negeri beda. Ini adalah 15 NET. Nah, nanti kita ada 225 soal. Kita mengerjakan itu, pilih A, B, A, B, A, B, A, B. Kemudian kita skor. Nanti saya akan kasih instruksi dan scoringnya saya akan bacakan. Saya minta teman-teman akan menuliskannya kembali dalam bentuk laporan dan sudah harus bisa melakukan administrasi, maksudnya membacakan, memahami tesnya tanpa melihat teks. Nah, ini adalah hasil skornya. Teorinya nanti bisa baca ya, kelemahan kelebihannya. Ini hasil skornya. Hasil skornya itu bergerak antara 0 sampai 9. Ini ada hasil konsistensi. Di bawah itu ada konsistensi. Ketika konsistensinya rendah, artinya tidak bisa diperiksa, maka kita menjawab soal itu tidak sungguh-sungguh, tidak jujur. Nah, kalau tidak jujur tidak bisa diperiksa ya, tidak bisa dilanjutkan. Nah, batas konsistensi yang ditoleransi itu sampai 9.